warahmatullahi wabarakatuh. Soli anak kelas 3B semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan sedikit mengulang kembali materi mengenai kisah-kisah keteladanan para nabi kita. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, mari kita sama-sama melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah izidani ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Solihah semua yang ada di rumah, kemarin kita sudah membahas mengenai kisah keteladanan Nabi Yusuf, kisah keteladanan Nabi Su'aib, kisah keteladanan Nabi Ibrahim, dan kisah keteladanan Nabi Ismail. Oke, semuanya Ustazah ingin mengulang kembali sedikit mengenai keteladanan para nabi kita. Yang pertama adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu telah memberi contoh dan teladan bagi kemurnian jiwanya, keteguhan hatinya tatkala menghadapi godaan dari Zulaikha, istri pejabat Mesir majikannya. Nabi Yusuf dapat menguasai dirinya dan menjaga hawa nafsunya, takut kepada Allah dan tidak mau mengkhianati majikannya yang telah berbuat baik kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf rela dipenjara saat itu. Oke, kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf yaitu apabila seorang mukmin memperoleh nikmat dan karunia Allah berupa perluasan rezeki, kesempurnaan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga, maka tidak memperlihatkan sukacita dan kegembiraan yang berlebih-lebihan. Ia harus bersyukur kepada Allah dengan melipat gandakan amal solehnya. Oke, kemudian ke kisah keteladanan Nabi Syu'aib. Oke, solihah semua yang ada di rumah, pelajaran yang dapat kita ambil dari keteladanan kisah Nabi Syu'aib adalah Nabi Syu'aib itu adalah nabi yang sangat adil kepada setiap orang. Kemudian perintah untuk membiasakan perilaku jujur dalam berbicara, artinya apa? Tidak suka berbohong. Jujur dalam tindakan, artinya tidak melakukan penipuan saat berdagang, tidak mengurangi timbangan, dan tidak pula melakukan kecurangan. Kemudian larangan melakukan penindasan kepada orang-orang yang lemah dan miskin. Seperti itu. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam itu memiliki kesabaran yang tinggi dan rasa ingin tahu yang besar tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi Ibrahim mengagungkan matahari, bulan, dan angin, sampai akhirnya Nabi Ibrahim menetapkan pilihan dan keyakinannya bahwa zat yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta dan Pengatur seluruh alam semesta ini. Kemudian Nabi Ibrahim itu memiliki kesabaran yang tinggi. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim diuji dalam belum memiliki putra. Demikian juga istrinya Siti Hajar diuji dengan ujian seberat apapun, mereka tetap sabar, ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu menunjukkan perilaku rela berkorban, diuji untuk mengorbankan putra satu-satunya. Nabi Ismail alaihissalam sudah ditunggu kelahirannya, setelah sampai remaja diperintahkan untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk ujian untuk menguji kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk Nabi Ismail itu memberikan keteladanan tentang hormat dan patuh serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail dengan senang hati, Nabi Ismail dengan tidak berat hati mengiyakan apa perintah dari orang tuanya untuk menyembelih dirinya. Tapi Nabi Ismail tetap sabar dan mentaati apa yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Semoga solihah semua yang ada di rumah juga senantiasa mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi kita. Demikianlah video Ustazah kali ini.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.